Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengerjakan eh, tahapan stemming, kemudian menggabungkan atribut dan menghitung kata dengan TF-IDF. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan proses visualisasi pada data produk online shop. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke codingannya. Oke, karena ini kita sudah melakukan tahap perhitungan dengan menggunakan TF-IDF, kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan visualisasi atau samanya dengan NLP. NLP itu yaitu Natural Language Processing. Nah, visualisasi ini sendiri kita gunakan untuk menampilkan kata-kata ulasan positif dan kata-kata ulasan negatif. Ntar akan diberikan visualisasi. Oke, langsung saja kita buat variabel lagi, yaitu variabel S0. Nah, S0 maksudnya yaitu label negatif. Kemudian di dalamnya kita masukkan variabel. Karena di sini kita tidak memerlukan variabel ini, jadi kita gunakan variabel sebelumnya, yaitu variabel pertama kali. Nah, pada saat ini masih itu kita gunakan variabel df copy. Karena di sini kita hanya akan melakukan visualisasi terhadap sentimen positif dan sentimen negatif. Df copy, kemudian di dalamnya df copy lagi, kita mengambil atribut label. Yang dimana jika labelnya bernilai 0, nah di sini jika label bernilai 0, maka dari itu label tersebut negatif. Kita run dulu dan kita simpan di dalam train S0. Oke, kemudian kita masuk lagi train S0. Nah, di sini baru kita gunakan atribut ulasan di dalam variabel itu atau di dalam data tersebut. Kemudian train masih sama, train.s0 ulasan, kita gunakan function filna. Filna seperti codingan sebelumnya, kode sebelumnya digunakan untuk menampilkan kalimat jika ada baris yang kosong pada data. Sorry, ini kok jadi menampilkan. Ini harusnya tidak ada komentar. Kalimat yang akan kita tampilkan yaitu tidak ada komentar. Oke, kita run dulu. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, train. Coba kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu train.s0. Kita tampilkan datanya 5 data teratas. Kita run. Nah, ntar di sini karena train.s0 ini hanya menampilkan data dengan label 0, maka dari itu semua label yang berisi di dalam data train S0 ini, di dalam variabel train S0 ini yaitu label negatif atau label 0. Nah, kemudian barulah kita melakukan tahapan visualisasi. Tapi sebelum itu kita harus melakukan import library. Library ini adalah library yang akan kita gunakan untuk visualisasi, yaitu library word cloud. Import word cloud. Nah, seperti ini. Kita run dulu. Oke, sudah di run, kemudian baru kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kita buat variabel kosong dulu, all text S0. Nah, ini maksudnya semua kata yang ada pada variabel S0, itu kata-kata yang memiliki makna negatif. Kemudian kita buat string kosong, dan jangan lupa di dalamnya ada space kosong, .join, baru di dalam sini kita lakukan perulangan lagi, word for word in train S0. Nah, di dalam variabel train S0 hanya kita gunakan atribut ulasan. Kemudian berikutnya kita buat variabel kosong lagi dengan nama variabel word cloud, yang dimana di dalamnya menampung library yang sudah kita import, yaitu word cloud. Di dalamnya, nah baru kita isikan parameter dalamnya, color, map. Nah, di dalam ulasan atau di dalam visualisasi nanti akan kita berikan warna merah ya, merah. Karena sentimen positif kan identik dengan warna merah. Kemudian width atau lebar. Lebarnya misalkan 1000 aja deh, 1000. Kemudian tingginya
tingginya 1000 aja, sama. Oke, kita masukkan mode. Ini option ya, bebas saja kalian mau masukkan ini apakah ini warna merah. Sorry, ini harusnya reds. Nah, bukan reds. Kalau reds itu membaca. Nah, mode tadi, mode di sini kita masukkan RGB, RGBA. Kemudian jangan lupa background color. Background colornya kita gunakan warna apa ya? Merah, biar terlihat kontras kita gunakan background putih aja. Oke, jangan lupa kita lakukan generate all text. Ini variabel ini ya, di dalamnya variabel up text s0. Nah, sudah. Kemudian barulah kita masuk ke tahapan plotnya. Yang pertama plot figure, dimana di dalamnya fix size dalam kurung 20 10 aja ya, 20 10. Kemudian berikutnya kita plot I'm show, yang akan ditampilkan yaitu variabel word cloud. Jangan lupa kita tambahkan interpolation. Interpolationnya di sini yaitu bilinear. Nah, bilinear. Kemudian plot.axis kita off kan aja, off. Kemudian plot margins, misalkan x-nya 0, y-nya juga 0. Nah, baru kita gunakan plot.show, menampilkan visualisasinya. Nah, ini untuk proses tahapan visualisasi, kurang lebih kodenya seperti ini. Dan kalau kita run, ini ada yang error nih. Oke, got an unexpected keyword argument background. Oke, ini kita kurang n ya. Background. Nah, background color harusnya seperti ini. Coba kita run lagi. Oke, ini emang agak sedikit lama ya. Nah, kurang lebih hasil dari visualisasi terhadap sentimen negatif seperti ini. Ini harusnya barang nih termasuk ke dalam sentimen netral ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ini masih ada visualisasi terhadap kata-kata yang bisa kita bilang kata-kata negatif. Seperti kecewa, seperti tidak, seperti apa lagi ya. Ada beberapa kata yang harusnya tidak masuk ke dalam sentimen negatif, tapi malah masuk ke dalam sentimen negatif. Oke, nah jadi kurang lebih buat visualisasi kata negatifnya seperti ini ya. Ini ada gambarannya, ada kata kecewa, tidak, terus ada kata-kata yang bisa dibilang negatif lah. Nah, di sini juga ada kata rusak. Nah, jika kita tadi sudah melakukan visualisasi terhadap sentimen dengan kata-kata negatif, berikutnya kita akan melakukan visualisasi dengan sentimen positif. Nah, kita langsung saja buat train S1. S1 maksudnya sentimen, atau kita samain aja dengan variabel sebelumnya. Oh, sama ya. Train S0. S0 maksudnya sentimen negatif dan train S1 maksudnya sentimen positif. Kemudian masih sama, kita gunakan variabel dfcopy yang dimana di dalamnya kita gunakan variabel dfcopy yang akan kita gunakan yaitu label. Nah, label ini label yang akan kita gunakan karena tadi kita sedang menggunakan label 0, sorry. Sekarang kita menggunakan label 1, yaitu label positif. Oke, kita run dulu. Nah, udah berhasil di run, kemudian kita masuk lagi train S1, baru kita menggunakan atribut ulasan. Nah, di dalam sini masih train S1 ulasan, kita gunakan filna. Nah, filna tadi sama ya, untuk mengisikan jika terdapat baris kosong, dan yang akan kita isikan yaitu tidak ada komentar. Kita run. Oke, sudah berhasil. Coba kita tampilkan variabelnya, train s1.head. Nah, sudah tampil nih data dengan label 1 yang sudah kita seleksi tadi. Berikutnya barulah kita masuk ke tahapan visualisasi, sama seperti tahapan sebelumnya, itu tahapan sentimen negatif. Harusnya ini kita tinggal copy paste ya, karena di sini kita sama-sama belajar, maka dari itu saya ketik aja all text
buat variabel lagi, variabel S1 karena tadi variabelnya S0, sekarang variabel S1. Dan di dalamnya ada string dengan space kosong, kemudian dot join. Nah, di dalam dot join, di dalam variabel text ini, variabel alt text, perulangan lagi sama forward in train S1. Nah, ini variabel ini ya, train S1. Kemudian kita gunakan yang akan kita ambil di variabel itu hanyalah atribut ulasan. Oke, kita buat lagi variabel word cloud. Di dalamnya berisikan library word cloud. Oke, color map yang karena tadi color mapnya merah yang identik dengan sentimen negatif. Nah, sekarang kita berikan color mapnya biru aja ya, yang identik dengan sentimen positif. Kemudian lebarnya masih sama 1000, kemudian tingginya masih sama juga 1000, dan modenya masih sama RGB. Kemudian background colornya samain aja ya, karena kita lihat juga kontras sih background colornya kalau warna putih, white. Nah, kemudian jangan lupa kita generate all variable alt text ya, alt text S1. Nah, oke, kemudian kita masuk ke tahapan plot. Yang pertama plot figur, fix size 20, 10. Ini sama ya dengan codingan sebelumnya, yaitu codingan sentimen visualisasi negatif. Plot time show, nama variable word plot masih sama. Interpolationnya jangan lupa bilinear. Kemudian plot.axis ini kita off-kan aja. Kemudian plot, sebentar kita cek dulu di atasnya. Oke, ada yang lupa. Jadi di bawah plot.axis ini harus kita tambahkan title nih. Plot.title. Titlenya apa? Ulasan negatif. Nah, biar nanti ada judul di atas visualisasinya yang menandakan ini adalah ulasan negatif. Coba kita run. Nah, nih ada title, tapi titlenya kecil, tapi lumayan lah ya. Oke, ini kita coba ulang lagi, run agar tidak terdapat kekeliruan. Kita run lagi. Oke, ini plt.title. Title di sini ulasan positif. Nah, dan di dalamnya plt.margin. Marginnya kita default aja ya, x0 dan y0. Oke, kemudian barulah kita tampilkan plt.show. Ini kenapa merah? Plt.axis. Oh, sudah. Ternyata tadi masih prosesnya. Oke, kurang lebih codingan buat visualisasi positifnya sama seperti ini. Yang membedakannya hanya variabel di sini karena kita membuat variabelnya yaitu alt text S1. Dan kalau kita run, sebentar, proses. Oke, di sini margin. Oke, kurang S ya, kurang S. Kita run lagi. Nah, sudah tampil nih visualisasi dari ulasan positif. Nah, di sini visualisasinya lebih real ya, dengan kata-kata positif yaitu barang, cepat, bagus, terima kasih. Ini termasuk ke dalam kata-kata positif. Saving file AdSense 11.15. Oke. Di sini ada pemberitahuan bahwa penggunaan Google Colab-nya sudah melampaui batas. Coba saya ulang lagi ya. Oke, karena tadi terdapat kesalahan teknis dari Google Colab, jadi Google Colab-nya saya restart lagi dan kita langsung saja masuk ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya itu kita mengukur antara kata di sentimen positif dan sentimen negatif. Ntar kita ukur. Terus sebelum itu kita buat dulu variabel sentimen data. Nah, di dalamnya
Tahapan ini kita masih sama ya, kita yaitu melakukan visualisasi terhadap pengukuran kedua sentimen, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. pd.value cons. Nah, value cons di sini kita gunakan untuk menghitung nilai pada kata. Oke, kemudian sini masih variabel copy, variabel sebelumnya yang dimana kita hanya menggunakan atribut label. Yang lupa kita tambahkan short. Short di sini kita gunakan true. Oke. Kemudian variabel sentimen data kita lakukan plot, dimana di dalamnya ada kind. Plot kind-nya yaitu tipenya bar aja ya, bar. Kemudian kita masukkan warna dari plot tersebut. Karena di sini ada 2 sentimen, maka dari itu warnanya harus 2 juga. Kita menggunakan list. Yang pertama saya ingin menggunakan warna light sky blue. Yang kedua kita gunakan warna merah aja ya, warna merah, red. Oke, kemudian kita jangan lupa tambahkan title atau judul. Judulnya yaitu bar chart, yaitu visualisasi dari bar chart. Baru kita tampilkan plot.show. Kalau kita run, nah akan menampilkan visualisasi dari bar chart yang dimana perbedaan antara sentimen positif dan sentimen negatif tidak begitu jauh, tetapi di sini sentimen positif mendominasi, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sentimen negatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Next, kita masuk ke tahapan split data. Nah, ini masih berkorelasi dengan TF-IDF. Itu split data. Kita tambahkan TF-IDF. Oke. Nah, split data ini sendiri kita gunakan untuk membagi presentase dari data. Jadi misalkan ada data yang memiliki 100% nih, teksnya 100%, kita bagi presentasenya antara sentimen positif dan negatif menjadi 70 berbanding 30, yang dimana sentimen positif di sini kita berikan presentase lebih tinggi dibanding sentimen negatif. Sentimen negatifnya 30, sentimen positifnya 70%. Nah, langsung saja kita buat variabel data clean. Kita lihat data sebelumnya ya. Kita lihat dulu sebelumnya yang akan kita gunakan sebentar. Tahapan stemming. Oh, nama variabelnya result ya. Result, Oke, kita masukkan variabel result yang dimana kita hanya menggunakan atribut ulasan. Dalam variabel tersebut kita masukkan lagi result, kemudian ulasan, dan filna. Oke, filna ini kita gunakan sama seperti tadi untuk mendeteksi baris kosong pada data. Tidak ada komentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita run, nah sudah berhasil ya. Kita lakukan deteksi data baris kosong yang ada pada data. Baru kita masuk ke tahapan split data. Kita menggunakan library skitlearn, model selection. Jangan lupa import. Yang apa yang kita import? Train, test, split. Oke, di sini baru kita buat 4 variabel. Yang pertama ada variabel xtrain, yang kedua ada variabel xtest, yang ketiga ada variabel ytrain, y ini y kecil aja. Yang keempat ada variabel ytest. Dah, ada 4 variabel. Kemudian di dalam variabel baru kita lakukan split antara variabel tersebut. Test split. Ini di dalam parameternya ada result, dimana kita hanya menggunakan atribut ulasan yang akan kita lakukan split data. Kemudian result lagi, baru kita gunakan atribut label. Nah, seperti ini. Kemudian kita koma, jangan lupa. Ini biar terlihat lebih rapi kita enter aja ya. Enter, baru di sini test size-nya kita berikan nilai 0,1.
Dan stratify-nya kita masukkan variable result label, kita berikan nilai random state 30. Nah, kurang lebih seperti ini proses split data. Kalau kita run, oke, sudah aman. Nah, berikutnya kita melakukan import, karena di sini kita akan menggunakan NumPy. Mungkin kita import terlebih dahulu library NumPy. Oke, sudah. Kemudian kita import lagi library scikit-learn feature extraction text. Nah, ini yang akan kita import yaitu tf idf vectorizer. Oke, kemudian baris berikutnya kita buat variabel kosong vectorizer yang mana di dalamnya ada function tf-idf langsung saja vectorizer, kemudian dengan parameter decode error. Dalamnya kita gunakan replace. Nah, kemudian jangan lupa encoding UTF-8. Nah, ini kalau kita run, nah sudah bisa ya. Kemudian barulah kita masuk ke tahapan fit transform. Kita buat ini, masukkan variable extrain. Variable extrain ini kita masukkan, kemudian di dalam variable extrain dia akan melakukan vectorizer. Nah, ini vectorizer ini kita dapat dari variabel sebelumnya, di mana kita menggunakan function fit transform. Baru di dalamnya kita masukkan extrain lagi. Nah, berikutnya kita buat untuk variabel xtest. Sama, masih vectorizer. Cuma yang membedakan dia hanya menggunakan transform. Tidak menggunakan fit transform. Kalau extrain dia menggunakan fit transform, function fit transform. Kalau xtest dia hanya menggunakan transform. Dalamnya sama xtest. Nah, ini kalau kita print extrain shape. Yang kedua, print xtest shape. Sorry, ini harusnya underscore. Sebentar. Oke. Kalau kita run, nah seperti ini. Yang di baris pertama ini ada nilai dari nilai split data extrain, dan yang kedua ada nilai split data xtest, yaitu 1732 dan 2716. Ini nilainya sama ya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Kita ubah variabel extrain tersebut menjadi array. Extrain to array. Nah, kita mengubah variabel ini menjadi array, biar nantinya akan lebih mudah untuk dikelola. Taruh lagi. Oke, kemudian variabel testnya jangan lupa kita ubah juga xtest to array. Taruh. Nah, sudah keluar nih. Barulah kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan kita masuk ke tahapan machine learning. Nah, ini tahapan ini adalah tahapan yang bisa dibilang memakan waktu cukup lama ya, karena ini kan menggunakan perhitungan machine learning. Dan di sini kita gunakan machine learning yaitu naive Bayes classifier. Nah, kita gunakan machine learning naive Bayes classifier. Langsung saja kita import dulu. Gunakan scikit-learn masih sama, dan model yang kita gunakan yaitu model naive Bayes. Kemudian dari naive Bayes kita gunakan Gaussian naive Bayes. Oke, kita kemudian di baris berikutnya kita buat variabel kosong dengan nama nb. Di dalamnya akan menampung function, yaitu menampung model Gaussian naive Bayes. Nah, kita run dulu. Oke, sudah berhasil. Kemudian barulah kita melakukan proses utama dari model naive Bayes. Yang pertama saya harus melakukan import lagi.
skip learn karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya percepat aja ya. Nah, jadi kita menggunakan dua import, yang pertama yaitu repeat stratified key vault dan yang kedua grid search. Nah, library ini kita gunakan untuk melakukan perhitungan naive Bayes. Kemudian berikutnya kita deklarasikan metode cross validation. Kita buat dulu nama variabelnya yaitu variabel method misalkan. Kemudian kita masukkan model yang ini yang sudah kita lakukan import, repeated stratified key vault. Oke, di dalamnya ada split. Yang split 5 aja kita gunakan. Kemudian ada end repeat, kita gunakan 3. Kemudian random state-nya kita gunakan 99. Oke, ini kok ada merah. Oh, itu proses tadi. Oke, berikutnya kita buat variabel baru dengan nama params nb. Di dalamnya ada dictionary, kita gunakan dictionary. Ini kita gunakan untuk melakukan smoothing ya, proses smoothing. Dalamnya baru kita masukkan var smoothing. Oke, kita gunakan numpy. Nah, np.logspace. Di dalamnya 0 berbanding min 9, numbernya 100. Oke, berikutnya kita buat lagi variabel baru, gscv nb. Di dalamnya menggunakan ini ya, grid search cv. Oke, di dalamnya ada beberapa parameter. Yang pertama estimator. Kita gunakan variabel naive Bayes. Kita enter aja biar lebih rapi. Param grade, params nb, ini adalah variabel ini, params nb. Kemudian cv.method. Kemudian ada kita masukkan verbosnya 1 dan scoringnya accuracy atau akurasi. Nah, seperti ini. Barulah kita lakukan tahapan fitting. Tahapan fitting ini kita gunakan variabel ini, akan kita lakukan fitting. gscv.nb fit. Apa yang kita fitting? Yang kita fitting adalah variabel xtrain dan variabel ytrain. Variabel yang sudah kita buat, xtrain dan ytrain. Kita lakukan proses fitting. Xtrain dan ytrain. Loh, kok di sini ada merah? Kok merah gscv? Oke, keliru. Ternyata ini tanpa b. Nah, harusnya gscv aja. Baru kita akan mendapatkan hyperparameter terbaik, gscv nb.base params. Nah, ini maksudnya kita akan mendapatkan nilai parameter terbaik dari proses fitting di atas. Oke, kalau kita run, oke, good unexpected keyword argument, ada error ya, nplit. Oke, di sini kurang splits. Nah, keliru nih, harus dicek-cek lagi. Coba kita run lagi. Oke, masih ada error 6 di sini. Kenapa error? Oke, 6 di sini error karena harusnya 6-nya tanpa b, jadi namanya. Oke, kita run lagi. Nah, proses fitting ini memerlukan atau memakan waktu yang cukup lama ya, karena dia melakukan smoothing terhadap terhadap split data, variabel yang sudah kita split. Dia melakukan proses smoothing dan nanti di outputnya akan mendapatkan nilai dari smoothing tersebut. Nah, nilai dari output itu akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap Gaussian naive Bayes. Nah, bisa dilihat di sini nilai dari variabel smoothingnya
yaitu 0,00533 dan nilai ini akan kita gunakan untuk pengukuran naive Bayes classifier. Masuk ke tahapan berikutnya, kita masuk buat variable naive Bayes NB. Kita gunakan Gaussian naive Bayes sama seperti ini. Gaussian naive Bayes kita gunakan Gaussian NB, dalamnya var smoothing. Kita akan masukkan nilai dari var smoothing. Nah, nilai dari var smoothing ini berapa? Nilai yang akan kita masukkan yaitu nilai yang sudah kita lakukan perhitungan smoothing. Oke, seperti ini kita masukkan, dan kalau kita run, oke, udah bisa kita masuk ke tahapan fit. NB, variabel ini kita lakukan fit. Variabel apa yang akan kita fit? Yaitu variabel xtrain dan ytrain. Oke, kita run lagi. Nah, nilainya masih sama, nilai dari smoothingnya, nilai dari fitnya. Kemudian kita buat prediksi, prediksi, variabel prediksi naive Bayes. Dalamnya masih di dalamnya masih menggunakan variabel NB. Kemudian kita masukkan function predict, dan kita prediksi apa? Variabel xtest. Nah, seperti ini. Kalau kita run lagi, sudah bisa. Kemudian baru kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan confusion matrix. Nah, langsung saja kita lakukan import, masih menggunakan sklearn matrix, import confusion matrix, dan from sklearn matrix kita import lagi klasifikasi report, ROC curve, dan juga plot ROC curve. Nah, ini ROC curve dan plot ROC curve ini akan kita gunakan untuk melihat statistika dari confusion matrix. Kalau kita run, nah di sini ada error. Kenapa ini error? Oke, seperti biasa kita typo lagi ya. Ini harusnya classification, dan kita run lagi. Oke, sudah berhasil. Barulah kita akan melakukan, atau kita akan menampilkan hasil dari confusion matrix. Kita tampilkan buat di sini keterangan aja ya. Ini keterangan confusion matrix. Oke, kemudian baru di sini kita melakukan pemanggilan menggunakan library confusion matrix. Yang akan kita panggil yaitu variabel ytest dan juga variabel yprediksi naive Bayes. Nah, ypred_nb ini adalah variabel ini yang sudah dilakukan perhitungan smoothing tadi. Kemudian apalagi yang ingin kita tampilkan menggunakan confusion matrix, yaitu klasifikasi report. Oke, akan kita tampilkan menggunakan classification report. Nah, di dalamnya variabelnya sama, yaitu variabel ytest dan yprediksi naive Bayes. Nah, di sini sudah selesai, dan kalau kita run, oke, di sini akan menampilkan confusion matrixnya di sini dan juga laporan dari klasifikasi. Confusion matrix di sini seperti biasa, ini ada dua kolom yang dimana di dalamnya ada nilai 71, 22, 91, dan 9. Nah, yang poin pentingnya di sini nih, laporan dari klasifikasi. Ini ada 4 atribut yang dimana ada presisi, recall, advance score, dan support. Nah, ini 01 maksudnya yang 0 ini merupakan sentimen negatif, dan ini merupakan sentimen positif. Di bawahnya ada akurasi, nilai dari akurasi, yang di bawahnya ada macro average dan week average. Nah, dari yang pertama di sini adalah sentimen negatif nih. Kalau kita lihat presisi dari sentimen negatif bernilai 0,89. Ini bisa kita bilang merupakan angka yang cukup tinggi.
Kemudian recalnya 0,76, bisa kita bilang cukup tinggi. Nah, yang paling penting adalah F1 score. F1 score di sini kalau di proses sentimen analisis harusnya biasanya kebanyakan nilai F1 score di label negatif cenderung lebih rendah dibandingkan F1 score dinilai label positif, di mana nilai label negatifnya 0,82 dan dinilai label positifnya 0,85. Tetapi supportnya juga bisa dibilang sentimen positif lebih mendominasi, memiliki nilai yang tertinggi. Nah, kalau kita bandingkan di sini, yang sentimen negatif hanya unggul pada tahapan presisi. Nah, jika kita lihat tahapan berikutnya yaitu tahapan berikutnya yaitu akurasi. Akurasi dari F1 score-nya bernilai 84 dan supportnya 193. Nah, ini dari macro average, week average, dan akurasi memiliki recall, F1 score, dan support memiliki nilai yang sama. Yang membedakan hanya bagian presisi, yang dimana macro average presisinya lebih tinggi dibandingkan dengan week average. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lakukan visualisasi terhadap hasil confusion matrix, kita gunakan plot erosi dulu, curve. Yang kita lakukan visualisasi apa nih? Variabel NB ya. NB, X test, variabel axis, dan juga Y test. Kalau kita run, oke, pada visualisasi dari erosi curve menampilkan bahwa nilai di sini, nilai lengkungan membentuk garis horizontalnya, titik nilainya terdapat pada nilai 0,2. Nah, cara kita membaca kurva ini akan memiliki kualitas yang bagus jika kurva mendekati angka 0,1. Nah, jika kurva mendekati angka 0,1, maka bisa kita bilang sebagai nilai kualitas kurva yang bagus. Sebaliknya, jika kurva yang jelek, bisa dibilang jelek karena kurva yang dihasilkan mendekati garis baseline atau garis yang melintang dari titik 0,0. Nah, titik 0,0, jika garisnya melintang atau melintang lurus seperti ini, maka bisa kita bilang kinerja kurvanya jelek. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk proyek kita kali ini, yaitu sentimenalisis. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita sudah melakukan perhitungan confusion matrix dan kita juga melakukan menggunakan smoothing dengan model machine learning, dan kita juga melakukan visualisasi terhadap sentimen positif dan negatif. Nah, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.